Liburan adalah hal yang paling dinantikan semua orang. Beberapa orang bahkan merencanakan secara detail rencana berliburnya berminggu-minggu sebelum, bahkan berbulan-bulan jauh sebelum tanggal liburannya. Liburan membuat kita tertarik kepada kehidupan. Karena ketika berlibur, banyak dari kita yang beristirahat. Dan tidak sedikit juga justru ketika berlibur, kita mengeksplor hal-hal baru. Apapun itu, berlibur membuat energi tubuh terisi kembali. Karena kita bisa melihat sisi lain kehidupan yang tidak dikejar deadline dan tumpukan pekerjaan. Namun semuanya berubah ketika negara api menyerang. Maksud aku, itu menyerang, ya kalian ngerti lah. Bukannya jadi nggak butuh berlibur, tapi justru rencana berlibur harus ditunda lagi, ditunda sekali lagi, dan bahkan dibatalkan. Namun di antara kita ada orang-orang yang beruntung. Mereka yang tinggal dekat dengan alam. Ketika suntuk di rumah karena rutinitas monoton yang kayaknya nggak bakal ada habisnya, orang-orang ini punya privilege untuk pergi ke hutan, pantai, ataupun sawah untuk menghirup udara segar. Hai, aku Awi, travel dan outdoor photographer, hobi makan tidur makan jalan-jalan tidur makan tidur. Kali ini aku akan ajak kalian yang belum beruntung, yang belum bisa berlibur, untuk jalan-jalan virtual bareng aku ke sebuah air terjun yang masih asri banget di Jogja. Namanya Curug Siluwok. Hai guys, sekarang kita udah tiba di jalan yang akan kita tuju. Di sebelah sana adalah pertigaan yang akan kita tuju. Dan perjalanan kita masih sekitar 30 atau 40-an menit lagi dari sekarang. Dari Jogja ke Godean membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Kemudian ikuti jalan Nanggulan Mendut, dan kemudian belok di pertigaan ke Jalan Kapiton. Dari sini kalian cukup ikuti arah di Google Map ke arah Jalan Samigaluh Boro. Ketika sampai, aku saranin kalian untuk tanyain kepada warga lokal. Sekedar catatan, berdasarkan pengalaman kami ketika masuk pedesaan, Google Maps masih sulit membedakan mana jalanan yang bisa dilalui kendaraan bermotor dan mana yang hanya bisa untuk pejalan kaki. Jadi selalu ada kemungkinan kalian bakal tersesat. Bagi kalian pengguna mobil, tenang aja. Rata-rata tempat wisata di Kulon Progo udah bisa diakses menggunakan mobil. Meskipun kadang kita harus menitipkan kendaraan kita di pekarangan rumah warga. Tapi tenang aja, ini hal lumrah di Jogja. Saling membantu meski tidak saling kenal adalah salah satu bagian dari budaya masyarakat Yogyakarta. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ketika kalian tidak yakin dengan arah jalan yang dituju. Anyway, kalian di jalan yang benar kalau kalian nemuin pelang papan nama MTS Negeri 5 Kulon Progo ini. Terus aja ke atas, jangan belok kiri. Beberapa puluh meter ke depan kalian bakal ketemu pertigaan seperti ini. Nah, bagi kalian pengguna mobil, aku saranin tanya warga sekitar, di mana kalian bisa parkir mobil kalau mau ke Curug Siluwok. Jalannya masih lumayan jauh, tapi ada kemungkinan di depan kalian bakal kesulitan untuk parkir mobil kalian. Buat pengendara roda 2, congrats, lanjut aja terus. Setiap beberapa ratus meter kalian bakal nemuin papan arah yang bertuliskan Curug Siluwok. Sekitar 20 menit perjalanan sambil mencari papan arah jalan, kami akhirnya sampai. Kendaraan kami dititipkan di halaman mebel warga di dekat pintu masuk ke Curug Siluwok. Sebagai catatan, Google Maps berkali-kali mengarahkan kami ke arah jalan setapak yang hanya bisa dilalui pejalan kaki. Bisa dibilang, Google Maps nggak bisa terlalu diandalkan kali ini. Ini di sini ada tertulis tempat ini lagi dibikin paving dan ini proyek pemerintah. Pembangunan paving jalan wisata Siluwok. Mungkin nanti di bagian sini mereka akan pasang loket tiket mungkin, tapi belum ada parkiran tersedia. Jadi kalau pakai mobil kayaknya parkirnya harus di bawah, nggak bakalan bisa naik ke tempat kita ini tadi. Sama tanda di jalan juga, tandanya juga masih belum terlalu bagus, cuman sebatas kayak poster gitu doang, jadi masih sulit kita lihat. Yap, tempat ini benar-benar masih baru. Bahkan saat kami sampai sepertinya baru beberapa bulan semenjak paving untuk trekking ini dipasang. Tapi semoga saat video ini tayang pembangunan udah selesai, termasuk tempat parkir yang proper untuk mobil ataupun kendaraan roda 2. Katanya kita akan jalan sekitar 30-an menit. Kita lihat sekarang lewat 25, 26. Berarti estimasinya kita akan sampai jam 10 tepat.
sekarang kita udah sampai di air terjunnya dan kalian bisa lihat nggak vegetasi di sekitar sini ini keren banget. Kayak di bagian sini nih, di bagian sini ada bunga-bunganya gitu loh. Jadi kayak semuanya hijau dan semerbak. Air terjun atau Curug Siluwok ini pas banget kalau disebut hidden gem. Karena memang rute dan lokasinya yang lumayan terpencil. Dari parkiran tadi ternyata hanya butuh 10 menit berjalan kaki untuk sampai ke air terjunnya. Sebelumnya kami diberitahu akan trekking sekitar 30-40 menit. Mungkin itu tuh dulu kali ya, sebelum dipasang paving block untuk trekking. Tempat ini aku rekomendasikan buat kalian yang mau short escape atau kalian yang sekedar mau bersepeda sambil menikmati indahnya alam. Air terjun ya jalannya susah sih masuk ke sini, tapi pemandangan yang disuguhkan tuh indah banget, terus nggak mengecewakan sesuai ekspektasiku dan ya gitu deh, pokoknya kalian lihat aja kan bagus banget. Sandwich, coba ya sandwich ya yang kemarin nih, yang semalam ya. Oh, setelah didinginkan. Sandwichnya setelah didinginkan. Jadi guys, Kajir ini adalah ibu kosnya kita. Hal yang terpenting ketika pergi berkunjung ke suatu tempat adalah membawa makanan. Di foto dong, cantik warnanya. Cantik banget. Pro tips buat kalian. Kalau kalian bepergian malas bawa makanan, ajak teman kalian yang kemana-mana bawa makanan. Karena kami berangkatnya pagi dari Jogja, belum sempat sarapan, jadinya kami bawa snack dan sedikit makanan. Lebih tepatnya mereka yang bawa sih, aku yang makan. Oh iya, wajib buang sampah pada tempatnya ya. Apapun itu, puntung rokok ataupun bungkus permen. Jaga supaya alamnya tetap indah, bebas sampah. Sekarang kita lagi chilling, kita lagi duduk doang, habis makan tadi dan kenyang. Ini kameranya kenapa fokus ke muka Ica sih? Maksudnya kamera ini kok dia lebih fokus ke muka Ica. Apakah dia menganggap muka aku ini bukan muka? Sekarang kita lagi duduk di pinggir dan aku nggak tahu kalian bisa dengar suaraku atau enggak, jadi aku bakalan ngomongnya keras-keras aja. Kita lagi chilling dan mendengar dan menikmati dan merasakan suasana-suasana ini. Capek gitu loh, apalagi kalian yang kesehariannya tinggal di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung. Kalau Jogja masih oke lah ya. Kalau Jogja tuh masih gampang banget, kayak sekarang ini kita pergi keluar. Ini rekomendasi banget sih. Aku rekomendasiin banget sih buat kalian yang suka datang ke satu tempat dan cuman duduk aja. Cuman duduk untuk nikmatin suara, ombak, mungkin ya selfie dikit lah. Dan kemungkinan besar untuk beberapa bulan ke depan tempat ini nggak terlalu ramai sih. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu booming juga sih. Karena efeknya dari booming itu terlalu banyak orang-orang yang datang. Nah kalau yang datang ini orang baik-baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang kerjaannya tuh nyampah akan jadi susah kan. Ngerusak tempat kita aja mereka nih. Keluar kan logat Kalimantan gue. Terus terang kami nggak punya ekspektasi apapun waktu akan pergi ke tempat ini. Tapi memang itulah namanya petualangan. Yang aku pelajari dari trip kali ini adalah jangan takut mencoba hal baru. Jangan takut menjalani apa yang ada di depan. Yang di depan memang misteri, tapi kelak akan menjadi memori. Kalau kita mau belajar dari setiap detailnya. Bagi kalian yang masih ngerasa stuck aja, semoga bisa punya kesempatan emas ke depannya. Tenang aja, semua ada waktunya. Kayaknya aku nggak bisa menahan diriku deh untuk nggak menceburkan diri. Aku udah ganti sendal. Jadi aku bisa ke sana. Aku nggak bawa baju ganti masalahnya. Sabar ya, sabar. Kita tadi. Situasi sekarang memang sangat membatasi kita dan cenderung membuat stres. Apalagi yang kerjaannya biasa di kantor, tiba-tiba dipindahin ke rumah. Jadi berasa kayak kerjaan itu nggak bakal ada habisnya. Tetap semangat. Kalau merasa terlalu banyak beban, jangan sungkan bercerita ke teman dekat ataupun kerabat kalian. Atau kalian juga bisa ceritain di kolom komentar. Siapa tahu ada yang nonton video ini yang bisa bantuin. Oh iya, video ini direkam sebelum pembatasan-pembatasan yang namanya agak lucu-lucu itu dikeluarin.
Ada beberapa daerah di Jogja yang menutup secara total tempat wisatanya. Sedih sih, tapi nggak apa-apa, karena ini demi kebaikan bersama. Doaku kalian semua tetap sehat secara fisik dan mental. Keluarga juga tetap sehat dimanapun berada. Sekali lagi, menurut aku Curug Siluwok ini recommended banget buat kalian, baik yang tua ataupun muda, lajang menikah, sendiri ataupun yang berdua. Fasilitasnya tergolong lengkap. Ada kamar mandi, tempat beristirahat sepanjang trek juga udah ada. Aku udah daftarin juga tempat ini di Google Maps, mudah-mudahan lebih akurat karena kali ini aku pakai koordinat GPS yang aku ambil dari drone. Kalau kalian suka video ini boleh pertimbangkan untuk subscribe. Kalau nggak suka dislike aja. Sampai ketemu ketika kita sudah aman untuk ketemu. Seriusan deh, suara kambing di sini tuh kayak suara orang gitu loh. Gitu. Kayak lihat tuh, biasanya kan kambing tuh mbe. Tapi ini mbe. Kayak baik banget gitu loh suaranya, kalem banget. Ada sedikit catatan nih buat kalian yang menuju ke Curug Siluwok. Nanti di perjalanan kalian akan nemuin jalan yang kayaknya putus gitu. Dari jalan bagus tiba-tiba langsung jalan jelek kayak gini. Nah, kalau kalian nemuin jalan ini, terus aja ke depan. Kalau ragu, nggak terlalu jauh dari sini ada perumahan warga. Itu tanya aja di warga sekitar. Biasanya anak muda pasti tahu. So, jangan ragu. Emang kayak gini jalannya di Jogja. Kalau keluar kota, bakal berbatu gitu. Kalau di Kalimantan, semuanya berbatu. Nggak ada jalan.